Perkenalkan, saya Resliana Pratiwi, NPM 230 110 180 038, kelas Perikanan A. Kali ini saya akan memaparkan mengenai penerapan HACCP pada penanganan ikan tuna, studi kasus pada PT Santo Alvin Pratama, PPN Ternate, Kecamatan Kota Ternate Selatan. Paparan ini akan terdiri dari 4 bagian, yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pengelolaan sumber perikanan adalah meningkatkan produksi dan memantapkan tingkat pemanfaatan secara optimal dan menjaga kelestarian sumber daya serta lingkungan hidupnya. Sasaran yang akan dicapai hendaknya disesuaikan dengan arah pembangunan perikanan dan kepentingan nasional. Ikan tuna merupakan salah satu ikan dengan komoditas penting dalam perikanan dengan nilai ekonomi yang tinggi serta telah terbukti menyumbang devisa negara. Sayangnya, mutu tuna mudah turun akibat pembusukan, paparan sinar matahari langsung, dan aktivitas mikroba selama penanganan oleh pekerja. Hazard Analysis and Critical Control Point adalah manajemen mutu keamanan pangan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko bahaya selama proses produksi, serta dapat menentukan titik-titik pengendalian kritis yang harus dilakukan pengawasan secara ketat. HACCP memastikan makanan aman sampai pada konsumen. HACCP bertujuan untuk mencegah hal-hal yang dapat membahayakan keamanan konsumen, berupa kerusakan dan atau kontaminasi mikroorganisme, seperti salmonella, Escherichia coli, dan coliform. Kontaminasi dapat terjadi melalui bahan pembersih, bahan pengawet, wadah, kondisi pakaian, kondisi suhu, atau kecerobohan kerja. Kontaminasi dapat terjadi baik saat penerimaan bahan baku, penanganan, penyimpanan, sampai distribusi. PT Santo Alvin Pratama adalah perusahaan yang bergerak pada bidang penanganan ikan tuna melalui skala komersil dengan tujuan ekspor. Manajemen perusahaan harus memastikan produk perikanan yang dihasilkan dapat terjamin mutunya. Oleh karena itu, penerapan HACCP di seluruh unit pengolahan ikan harus dilakukan. Penelitian ini menggunakan 3 metode, yaitu pengamatan alur proses penanganan tuna loin beku, analisis potensi bahaya dan tindakan pencegahan, serta identifikasi titik pengendalian kritis. Produk, bahan baku, dan bahan penanganan dapat dilihat pada tabel berikut. Produk yang dihasilkan adalah tuna loin beku dengan jenis ikan tuna yellowfin tuna atau Tunus albacares, albacore tuna, Tunus alphalunga, dan big eye tuna, Tunus abesus. Produk akhir yang dihasilkan adalah tuna loin beku. Tahapan pengemasan meliputi pengemasan luar dan dalam. Pengawasan dalam adalah dimasukkan dalam kantong plastik, sementara pengemasan luar dibungkus oleh karton. Persyaratan penyimpanan adalah disimpan dalam cold storage dengan suhu maksimum minus 20 derajat Celcius. Umur simpannya sampai 2 tahun dalam cold storage dengan suhu maksimum minus 20 derajat Celcius. Label atau spesifikasi berisi nama perusahaan, negara asal, ukuran, nama produk, berat bersih, kode produksi, dan kandungan nutrisi. Penggunaan produk dapat dimasak terlebih dahulu sebelum dimakan. Pelanggannya meliputi masyarakat umum, Jepang, Korea, hingga Singapura. Dalam penerimaan bahan baku diterima dalam bentuk segar, utuh, telah mengalami penyiangan, pembuangan sirip, dan pembuangan insang. Asal bahan baku umumnya di daerah Pulau Morotai, Halmahera Barat, dan Halmahera Selatan, ditangkap dengan menggunakan alat tangkap pancing dengan jumlah penerimaan tergantung pada musim penangkapan. Pada musim peralihan 2 dan musim barat, Juni, Agustus, dan November hingga Januari, jumlah penerimaan sangat tinggi, rata-rata 25 hingga 35 ton per minggu. Bahan penanganan terdiri dari 3 jenis, yaitu air, es, dan klorin. Air telah memenuhi standar Permenkes RI nomor 907, garis miring Menkes, garis miring SK, garis miring 7, garis miring 2002, mengenai syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum. Es yang digunakan berupa es curah yang diproduksi sendiri oleh perusahaan melalui mesin pembuat es dan kapasitas 25 ton per hari. Bahan dasarnya adalah air PDAM yang telah sesuai standar di atas. Penggunaan klorin pada PT Santo Alvin Pratama digunakan untuk penanganan tuna loin beku seperti meja filet, lantai, serta peralatan lainnya. Proses penanganan tuna loin beku meliputi penerimaan bahan baku dan penimbangan 1, pencucian, pemotongan kepala, pembuatan loin,
dan pembuangan tulang, pembuangan kulit dan perpihan, pembuangan kulit dan perpihan, penyuntikan CO, pendinginan, pemeriksaan akhir dan penentuan ukuran, vacuuming, pembekuan, pendimangan luah, pengemasan dan pemberian label, pemeriksaan logam, penyimpanan dalam cold storage, lalu pengangkutan. Analisis bahaya dan tindakan pencegahan ada di berbagai proses. Misalnya, penerimaan bahan baku dan penimbangan satu, bahaya yang mungkin adalah bahaya food safety, meliputi pertumbuhan mikroba dan histamin. Pencegahannya adalah dengan memilih ikan menggunakan termometer kapal, bakteri mati pada suhu kurang dari 0,1 derajat Celcius atau lebih dari 100 derajat Celcius. Batas suhu pusat ikan yang ditetapkan oleh PT Santo Alvin pertama adalah maksimal 3 derajat Celcius. Hal ini sudah sesuai standar, di mana maksimal adalah 4,4 derajat Celcius. Bahaya logam berat dapat dicegah dengan pengujian kadar Hg, CD, dan Pb di laboratorium eksternal setiap 3 bulan sekali. Pada tahap pencucian, bahaya mikroba dan histamin akibat alat pencucian yang digunakan tidak sesuai standar atau suhunya meningkat. Tindakan pencegahan yang dilakukan adalah dengan mempertahankan suhu di bawah 3 derajat Celcius serta menggunakan peralatan yang bersih dan saniter. Pada pemotongan kepala dan pembuatan loin, bahaya yang ditemukan adalah cross contamination. Tindakan pencegahan adalah dengan memastikan peralatan yang digunakan selalu bersih dan saniter, mempertahankan suhu pusat tona loin di bawah 3 derajat Celcius, suhu ruang produksi maksimal 18 derajat Celcius, serta pemotongan dilakukan secara cepat dan hati-hati. Pada pembuangan tulang dan kulit, bahaya yang dapat terjadi yaitu pertumbuhan mikroba dan peningkatan histamin yang terjadi dalam tuna loin akibat peningkatan suhu tuna, termasuk kategori yang tidak sering terjadi dan tidak memiliki dampak serius karena dapat dikendalikan oleh GMP. Tindakan pencegahan yang dilakukan adalah dengan mempertahankan suhu ruang. Perapihan dan penyuntikan CO, bahaya yang dapat terjadi pertumbuhan mikroba, peningkatan histamin, dan kontaminasi silang. Oleh karena itu, suhu dipertahankan dan peralatan dijaga kebersihannya. Pada pendinginan loin, penyebab bahaya yang mungkin terjadi adalah peningkatan suhu ruang, pendingin loin, dan berdampak pada pertumbuhan mikroba serta peningkatan histamin. Bahaya ini termasuk bahaya keamanan pangan, peluang terjadinya rendah, dan memiliki dampak serius. Tahap pencegahannya adalah dengan mempertahankan suhu ruang pendingin pada kisaran -2 sampai 0 derajat Celcius dengan pengawasan suhu ruang pendingin setiap jamnya. Pada pemeriksaan akhir dan penentuan ukuran, ada dua bahaya yang mungkin terjadi. Bahaya pertumbuhan mikroba dan histamin dapat dihindari dengan mempertahankan suhu ruangan pada 18 derajat Celcius, sementara pertumbuhan mikroba dari kontaminasi plastik dapat dicegah dengan pengawasan SSOP pengemasan. Pada tahap vacuuming, bahaya yang dapat terjadi adalah dehidrasi fisik tuna loin akibat kerusakan mesin. Peluang terjadinya cenderung rendah dan dapat dicegah dengan pemeriksaan mesin vakum secara periodik dan supervisor menginspeksi serta mengontrol selama proses vakum berlangsung. Pada tahap pembekuan freezing dan penimbangan buah, bahaya pertumbuhan mikroba dan peningkatan histamin dapat berdampak serius dan dapat dikenakan oleh GMP. Tindakan pencegahan yang dilakukan adalah dengan mempertahankan suhu ruang pendingin pada -35 derajat Celcius dan pengawasan suhu ruang pendingin setiap jam. Pada tahap pengemasan dan pemberian label serta pemeriksaan logam, bahaya yang mungkin terjadi adalah kesalahan pekerja dan peralatan produksi yang tertinggal dalam daging loin. Peluang ini terjadinya sangat kecil karena dapat dikenakan oleh GMP, tapi dapat berdampak serius. Tindakan pencegahan yang dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan setiap proses oleh supervisor. Penyimpanan dalam cold storage dan pengangkutan, bahaya pertumbuhan mikroba dan peningkatan histamin dapat dicegah dengan pengendalian suhu ruang pada -20 derajat Celcius. Penentuan CCP dilakukan dengan diagram pengambilan keputusan atau decision tree. Berdasarkan diagram pengambilan keputusan, terdapat dua titik kendali kritis CCP pada alur proses penanganan tuna loin beku, yaitu pada tahap penerimaan bahan baku dan tahap pendeteksian logam. Penerimaan bahan baku dan penimbangan satu. Potensi bahaya berupa penguraian dalam tubuh ikan, tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan mengukur suhu ikan menggunakan termometer, serta dilakukan pengecekan secara organoleptik. Apabila ikan memiliki suhu pusat lebih dari 3 derajat Celcius dan kehilangan bau alami, maka akan ditolak. Pengawasan dengan penyataan laporan penerimaan bahan baku dan diperiksa oleh QA atau Quality Assurance. Potensi bahaya lain adalah peningkatan histamin. Ikan dengan kadar histamin di atas 50 ppm akan ditolak.
Pengawasan juga diperiksa oleh quality assurance yang menyatakan bahwa pengawasan ini dilakukan dengan baik dan benar. Pada deteksi logam, bahaya yang mungkin terjadi adalah adanya kandungan logam berlebih. Ukuran minimal ferros sebesar 2,5 mm dan stainless steel sebesar 3 mm. Alat pendeteksi logam yang sensitivitasnya menurun dilakukan tindakan koreksi dengan cara perbaikan dan pengesetan ulang alat. Kesimpulannya, dari hasil penelitian pada PT Santo Alvin Pratama menunjukkan bahwa penerapan HACCP dalam penanganan tuna loin sudah sesuai dengan standar GMP. Hal ini terlihat dalam penggunaan dokumen GMP dan SSOP dalam alur proses penanganan ikan tuna loin dari awal penerimaan sampai akhir proses ekspor. Hasil wawancara dengan pimpinan karyawan juga didapatkan kualitas mutu sudah sangat baik sehingga tidak pernah ada komplain dari konsumen kepada PT Santo Alvin Pratama. Sekian paparan saya kali ini. Terima kasih.